Iya pemirsa, masih di program 5 Merah, namun saya akan menyapa lagi untuk pemirsa dari Cahaya TV Kudus, Cirebon TV, BCTV Bandung. Selamat malam untuk Anda. Ya pemirsa, sesaat lagi kita akan memasuki 5 Merah Interaktif. 5 Merah Interaktif adalah menjawab pertanyaan Anda seputar tema kita pada malam hari ini ataupun tentang bisnis yang Anda jalani saat ini. Langsung saja Anda bisa SMS kami di 08 1511123450 atau email kami di interaktif@5merah.com. Ya, sudah ada SMS yang masuk sepertinya nih Pak Han nih. Nah, di sini dari tadi sudah bergetar-getar nih Pak nih. Nih. Selamat malam, saya Yosep dari Palopo, Pak. Itu tetangga ya? Tetangga. Toraja saya punya Palopo, satu bahasa, Pak. Apa yang menarik di Palopo? Di Palopo paling ada lautnya yang bagus. Laut. Kalau di Toraja nggak ada laut, soalnya dia gunung, Pak. Nih, malam saya Yosep dari Palopo, baru membeli mesin bajak traktor. Tapi saya bingung bagaimana bisa mengembangkan supaya bisnis saya bisa lancar nih Pak. Wah, ini inovatif banget itu. Di laut kok beli traktor? Iya, makanya ada sawah kali ya Pak. Mungkin karena Palopo tuh luas Pak ya. Punya laut tapi juga iya, tapi sebagian besar tuh nelayan. Iya, iya. Nah, bagaimana kita berinovasi dengan mesinnya tadi, dengan traktornya? Sebenarnya mesinnya kan udah ada. Ini kan juga karya inovasi. Tapi kita sebagai pemilik, sebagai pembeli traktor, kemudian kita bisa berinovasi. Inovasinya, jadi kalau sehari-hari kan dipakailah traktor itu untuk mengerjakan sawahnya kan gitu ya, ladangnya gitu. Tetapi kalau saya perhatikan di tempat-tempat lain bisa juga itu disewakan kan gitu. Disewakan kepada orang-orang yang nggak mampu beli atau nggak punya kesempatan beli, sewain. Nah, bisa juga dengan berbagi hasil nanti, berbagi kerjasama gitu. Nah, yang inovasinya itu artinya bisa juga yang kalau biasanya kita pakai sendiri, kita sewain atau kita kerjasama dengan orang lain sehingga kemudian kita bisa bikin sesuatu yang baru, yang lain kan gitu. Atau bisa juga mungkin kalau di tempat kita belum banyak ada traktor, katakan bikin sesuatu lah, bikin event pakai traktor. Ya, ini contoh-contoh inovasi gitu ya. Jadi menghasilkan sesuatu yang lain, yang baru gitu. Ya, semoga Pak Yosep nonton pada malam hari ini. Tentunya pasti nonton soalnya di SMS nih Pak. Tapi yang paling pasti inovasi itu untuk pengembangan bisnis loh ya. Yang mudah-mudahan bisnis Pak Yosep maju, yang paling penting itu. Iya, ada lagi nih Pak di 0896383866 sekian. Bagaimana caranya untuk mengajak rekan-rekan saya untuk bergabung dalam bisnis yang akan kita jalani, dan apa saja yang harus kita analisis ketika kita ingin membuka suatu usaha baru. Dia nggak menyebutkan namanya Pak. Iya, mengajak teman dan bagaimana menganalisis potensi bisnis baru. Jadi begini, kalau kita berbisnis memang zaman sekarang ini ada baiknya kita membangun jejaring, membangun network dengan teman-teman kita kan gitu. Karena kalau kita kerjakan sendiri, kita ini punya keterbatasan. Bisa keterbatasan waktu, bisa keterbatasan sumber daya keuangannya, bisa punya keterbatasan pengetahuan. Nah, dengan bekerja sama dengan teman-teman kita, dengan bermitra, berpartner dengan orang lain, maka kita bisa punya potensi lebih besar. Nah, tetapi pesan saya, kalau mencari mitra, carilah mitra yang bisa diajak berbisnis untuk jangka panjang. Yang namanya bisnis itu bukan hanya untuk hari ini dan besok, tapi untuk bulan depan, untuk tahun depan, dan bisa sampai lama itu. Nah, artinya mencari mitra partner di bisnis itu harus punya tinjauan pemikiran jangka panjang. Jangan hanya asal ketemu langsung ayo bermitra. Entar dulu siapa nih orangnya gitu ya. Ini penting. Tapi bermitra menjadi hal yang penting. Yang kedua tadi bagaimana menganalisis potensi bisnis. Bisa aja kita lagi ketemu ngobrol sama teman, waduh, ini nih ada bisnis baru ini kan gitu, belum ada yang punya itu. Belum tentu loh kalau sesuatu yang baru itu pasti berhasil kan gitu. Karenanya kalau kita menganalisa bisnis, yang paling penting nomor satu adalah potensi pasarnya, bukan idenya. Ide itu penting, ide baru, inovasi baru itu penting, tapi ini nanti ada pasarnya enggak. Nah, pasar itu bisa karena sudah ada, ada ide baru ini, ada potensi, banyak kan kita bisa lihat dari internet juga, bisa nonton acara 5 Merah ini juga punya banyak ide kan gitu. Tapi coba kita lihat mana di daerah sekitar kita
yang itu punya potensi pasar. Bisa jadi sudah ada potensi pasar, atau kita ciptakan pasar yang baru kan gitu. Hanya saja kalau untuk pebisnis pemula, saya menganjurkan lihat pasar yang udah ada saja. Kalau bisnis kita udah besar, kita sebenarnya bisa ciptakan pasar. Tapi untuk yang pemula itu perlu waktu, perlu ongkos tuh. Jadi saya lebih sarankan kalau punya ide bisnis atau kita lagi cari ide bisnis, maka ukurannya adalah mana yang punya potensi untuk dikembangkan dalam waktu pendek. Itu yang paling penting, Febri. Oke, terima kasih Pak Han ya. Dan terima kasih juga bagi pemirsa yang sudah mengirimkan SMS atau email. Dan bagi Anda yang belum kami jawab pertanyaannya, jangan berkecil hati, karena Anda bisa langsung saja ada kesempatan untuk SMS kami ataupun email kami di sesi berikutnya. Ya, pemirsa, sesaat lagi kita akan memasuki perbincangan program Indonesia Eros. Jangan kemana-mana, tetap di 5 Merah.